Trump melencahkan tekanan habis-habisan terhadap rezim Iran setelah pasukan Amerika Serikat menonaktifkan kapal tanker kosong di Teluk Oman di tengah blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan mereka juga bergegas menyelamatkan 2 tentara Amerika setelah jatuhnya helikopter Apache di dekat Selat Hormuz. Pada hari Selasa 9 Juni 2026, krisis di Timur Tengah memasuki titik penentu karena Washington menunjukkan 2 hal sekaligus. Di meja perundingan, Trump mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran bisa menjadi jelas dalam beberapa hari. Di laut, komando Amerika tidak membiarkan kapal menembus blokade dan melanjutkan seolah-olah tidak ada konsekuensi. Di udara, jatuhnya Apache menjadi peringatan militer langsung, tetapi kru berhasil diselamatkan dalam waktu sekitar 2 jam dan berada dalam kondisi stabil. Sementara itu, Israel tetap melanjutkan. Saat menyerang Hizbullah di Lebanon, Netanyahu memperingatkan bahwa dia tidak akan menerima serangan yang datang dari wilayah Lebanon. Dan Iran berusaha menahan negosiasi dengan menuntut pembebasan aset yang dibekukan, sambil menghindari membahas langsung isu nuklir. Disitulah tekanan dari Trump semakin kuat. Dia menggunakan blokade, diplomasi, kekuatan angkatan laut, sekutu teluk, dan pemeriksaan ketat untuk mencegah Teheran mengulur waktu, mengancam kawasan, dan menjual pemerasan sebagai negosiasi. Apa yang berubah di Hormuz? Mengapa Iran kehilangan pengaruh? Bagaimana Trump mencoba mengubah tekanan menjadi kesepakatan? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Inti utamanya terjadi di Teluk Oman, dekat salah satu jalur pelayaran paling sensitif di dunia. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal tanker kosong mencoba melanggar blokade menuju pelabuhan Iran. Pasukan Amerika menonaktifkan kapal tersebut setelah upaya untuk melewati dan mempertahankan garis kendali atas lalu lintas maritim di wilayah itu. Sejak awal blokade pada 13 April, Centicom melaporkan bahwa 134 kapal telah dialihkan, 42 kapal kemanusiaan mendapat izin untuk lewat, dan 7 kapal yang tidak mematuhi telah dinonaktifkan. Operasi tersebut bukanlah peristiwa yang terisolasi. Ini merupakan bagian dari tekanan langsung terhadap rezim Iran untuk membuka Selat Hormuz, mengurangi ancaman terhadap sekutu regional Amerika Serikat, dan melangkah menuju negosiasi yang dapat diverifikasi. Trump menginginkan dokumen yang kuat, tetapi pesan di laut menunjukkan bahwa dokumen itu tidak akan datang karena kelemahan. Rezim Iran tahu bahwa Hormuz bukan hanya jalur kapal, tetapi juga merupakan tuas ekonomi, militer, dan politik. Ketika Teheran menggunakan jalur ini sebagai alat tekanan itu pun merespons. Jalur ini adalah titik kendali. Pemblokiran menciptakan tekanan yang paling berusaha disembunyikan oleh Iran. Kapal yang dinonaktifkan menjadi simbol dari tekanan ini. Itu bukan tindakan untuk memperluas perang tanpa arah. Itu adalah respons untuk mencegah pelanggaran dan menegaskan bahwa ketertiban Amerika di laut akan ditegakkan selama belum ada kesepakatan nyata. Fakta serius lainnya segera terjadi setelah itu. Dengan jatuhnya helikopter Apache milik tentara Amerika Serikat di dekat pantai Oman, di perairan dekat Selat Hormuz, 2 awak berada di dalamnya. Mereka berhasil diselamatkan dengan selamat dalam waktu sekitar 2 jam dan berada dalam kondisi stabil. Penyebab insiden tersebut masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini, otoritas Amerika masih menangani kasus ini dengan hati-hati karena belum jelas apakah ada masalah mekanis, tembakan musuh, atau penyebab lainnya. Trump menyatakan bahwa para pilotnya baik-baik saja dan tidak ada yang terluka. Hal ini melemahkan kemungkinan propaganda Iran karena jatuhnya helikopter itu bisa dimanfaatkan sebagai tanda kerentanan Amerika. Namun, penyelamatan yang cepat justru menunjukkan sebaliknya. Bahkan di tengah ketegangan regional, Amerika Serikat berhasil menemukan kru, mengevakuasi para tentara dari air, dan mencegah insiden tersebut menjadi tragedi kemanusiaan dan politik. Detail ini penting karena rezim Iran berusaha membangun rasa takut dari setiap kecelakaan, setiap serangan, dan setiap ancaman. Respons Amerika sangat sederhana. Melindungi kru, melanjutkan penyelidikan, dan terus memberikan tekanan. Apache jatuh, tapi garis militer tidak runtuh. Kru berhasil diselamatkan dan blokade tetap berlanjut. Trump juga tetap menjaga jalur diplomatik tetap terbuka. Saat kembali dari acara olahraga, dia mengatakan bahwa negosiasi dengan Iran masih berlanjut dan dia mungkin akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesepakatan itu dalam 1 atau 2 hari.
Dia membela dokumen yang ditandatangani dan kuat dengan mengatakan bahwa itu akan lebih baik daripada putaran baru pemboman karena eskalasi akan menewaskan banyak orang. Logikanya sederhana. Trump ingin memaksa Teheran menerima persyaratan yang dapat diverifikasi tanpa membuat rezim percaya bahwa Amerika Serikat telah menghilangkan kekuatan dari meja perundingan. J.D. Vance menegaskan garis ini dengan mengatakan bahwa keberhasilan setiap kesepakatan tidak hanya bergantung pada apa yang ditulis oleh orang Iran di atas kertas, tetapi juga pada pemenuhan tuntutan. Itulah kunci saat ini. Pemerintah Amerika tidak hanya menginginkan tanda tangan untuk foto saja. Mereka menginginkan pembuktian, pembukaan Selat Hormuz, pembatasan ancaman nuklir, dan pengurangan tekanan dari kelompok-kelompok sekutu Iran. Bagi Vance, jika kesepakatan itu datang dengan verifikasi nyata, itu akan menjadi kemenangan besar bagi rakyat Amerika. Masalahnya adalah Iran mencoba bermain di dua sisi. Di satu sisi, mereka berbicara tentang negosiasi. Di sisi lain, pejabat Iran mengatakan bahwa tidak ada itikat baik yang cukup dari Amerika Serikat dan bersikeras pada pembebasan aset yang diblokir. Ada juga penolakan untuk membahas secara langsung pengayaan uranium dan isu-isu nuklir. Hal ini menambah keraguan tentang siapa sebenarnya yang berkuasa di Teheran. Menteri Luar Negeri mengatakan satu hal, anggota sistem politik mengatakan hal lain. Dan pada akhirnya keputusan ada di tangan inti keras rezim. Disitulah Trump memperketat lingkarannya. Negosiasi tidak hanya terjadi antara Washington dan Teheran. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar ikut diperhitungkan karena mereka berada di garis depan ancaman Iran. Iran masih memiliki drone, rudal jarak menengah, dan kemampuan untuk menekan jalur pelayaran laut. Tekanan terhadap Israel juga merupakan bagian dari percaturan ini. Trump berbicara dengan Benjamin Netanyahu setelah terjadinya saling serang antara Israel dan Iran dan meminta Israel menahan diri dari melakukan pembalasan yang lebih besar agar tidak menggagalkan peluang tercapainya kesepakatan. Netanyahu setuju untuk menahan diri dari konfrontasi langsung dengan Iran pada saat itu, tetapi dia menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima serangan dari Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Perbedaan ini sangat penting. Trump berusaha mencegah perang yang lebih besar dengan Iran, sementara Israel terus menyerang Hizbullah setiap kali melihat ancaman yang berasal dari wilayah Lebanon. Di Lebanon, situasinya tetap memanas. Israel melancarkan serangan baru ke Tire. Di Lebanon Selatan, setelah adanya perintah evakuasi, pemerintah Israel menuduh Hizbullah, sekutu Iran, menggunakan area sipil untuk bersembunyi dan beroperasi. Perang di perbatasan tidak berhenti, bahkan setelah upaya gencatan senjata. Bagi Trump, front ini berbahaya karena Iran bisa menggunakan Hizbullah untuk memprovokasi Israel dan kemudian berpura-pura menjadi korban dalam negosiasi. Netanyahu bereaksi dengan keras karena Hizbullah mencoba memberlakukan aturan baru, menyerang Israel dari Lebanon dan berharap Israel tidak membalas. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa hal itu tidak akan diterima. Pesannya tegas namun sederhana, jika Hizbullah melepaskan tembakan, Israel akan membalas. Dan pada titik ini, Iran kehilangan perlindungan naratifnya karena sekutu regionalnya membantu menjaga krisis tetap hidup, tepat pada saat Teheran berusaha terlihat masuk akal untuk mendapatkan konsesi. Tekanan internal di Iran juga semakin meningkat. Ada laporan tentang protes terbatas yang terkait dengan kebijakan pendidikan dan ketakutan di antara warga sipil karena penindasan oleh rezim. Meskipun protesnya tidak besar, hal itu menunjukkan bahwa blokade dan krisis eksternal berdampak pada situasi di dalam negeri. Rezim tersebut bergantung pada citra kekuatan. Ada juga perebutan narasi. Iran berusaha mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada Amerika Serikat dan membutuhkan pembebasan aset untuk bisa maju. Washington menanggapi bahwa pembebasan itu tidak akan dilakukan sebelum ada langkah konkret. Rezim ingin uang terlebih dahulu, Trump ingin perilaku terlebih dahulu. Perbedaan ini menjelaskan mengapa kesepakatan itu belum tercapai, meskipun sudah ada tanda-tanda kemajuan. Jatuhnya Apache meningkatkan ketegangan, tetapi tidak mengubah inti krisis. Penyelidikan akan menentukan apakah itu karena kegagalan, serangan, atau faktor lain. Sementara itu, penyelamatan awak sudah menjadi bagian dari respons Amerika. Pesannya adalah bahwa Amerika Serikat dapat beroperasi di lingkungan berisiko, mengevakuasi tentaranya, dan tetap menjalankan misi. Bagi publik Amerika, hal ini sangat berarti. Tidak ada yang menginginkan perang tanpa akhir. Tapi, tidak ada juga yang ingin melihat Teheran menguasai Hormuz lewat pemerasan. Trump sedang mencoba memaksakan pilihan kepada rezim Iran. Penonaktifan kapal tanker di Teluk Oman menunjukkan bahwa perintah itu bukan sekedar simbolis.
Penyelamatan kru Apache menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih beroperasi dalam kondisi beresiko. Dan tekanan terhadap Netanyahu menunjukkan bahwa Trump ingin mengendalikan eskalasi tanpa menyerahkan wilayah tersebut kepada manuver Iran. Di titik kebuntuan inilah krisis berada sekarang. Trump memegang kendali atas kesepakatan, tetapi juga tetap mempertahankan tekanan yang membuat Teheran kembali ke meja perundingan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan kanal ini, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.